Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan urusannya. Kali ini saya akan merangkum part 10 kelanjutan dari serial Condor Heroes. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Para senior Chuan Chin menyadari jika In Chi Peng melakukan dosa besar. Tak heran Nona Lung benci kepada aliran Chuan Chin. Namun terlepas dari kebenciannya, Nona Lung masih meninggalkan botol madu untuk mengobati mereka. Chu Petong diam-diam mengambil botol madu dari pendekar Chuan Chin, namun tanpa dia sadari botol itu jatuh pas di depan lubang lonceng tempat Tio Chikeng dikurung. Tio Chikeng mengambil botol itu dan mengancam para seniornya harus mengampuni nyawanya, kalau tidak dia akan menelan semua penawar tersebut. Chu Petong memancing Tio Chikeng untuk membuka botol madu, karena dia mau memastikan itu asli atau tidak. Namun saat botol dibuka di dekat lubang, malah datang lebah-lebah yang langsung menyerang Tio Chikeng dan menyengatnya sampai dia mati di dalam lonceng itu. Yoko dan Bibilu menghabiskan malam pertama mereka di kuburan kuno. Ternyata nenek gurunya menyimpan baju pengantin, perhiasan serta lilin merah yang tidak pernah digunakannya karena tak pernah menikah. Bibilu meminta Yoko memakaikan baju pengantin. Untuk pertama kalinya Yoko memanggilnya Lung Er. Lung Er amat lelah, namun ia tidak mau tidur karena takut tidak bisa bangun lagi untuk selamanya. Ia meminta Yoko menjaganya agar jangan tertidur. Mereka menghayal tentang pindah menyepi ke sebuah wilayah selatan, bertani, berternak, dan beranak banyak, melupakan dunia persilatan. Tiba-tiba Yoko menemukan rahasia untuk menyembuhkan Lung Er. Katanya, ayah angkatnya punya ilmu membalikan aliran darah. Metode mengalirkan energi secara terbalik ini bersifat panas. Dengan dibantu ranjang giok yang bersifat dingin, justru bisa mengobati Lung Er. Rombongan biksu India tiba di lembah putus cinta untuk meneliti racun bunga cinta. Saat anak buah lembah putus cinta datang, mereka berterus terang bahwa mereka mencari penawar buat Yoko, serta Bu bersaudara adalah muridnya Kue Cheng. Yu Qianqi dan anak buahnya menyerang dengan formasi jaring ikan yang amat sulit dikalahkan. Bu Samtong melontarkan anaknya agar bisa lolos mencari bantuan untuk mereka. Sementara ia dan yang lainnya ditawan di lembah putus cinta. Mereka dikurung dalam ruangan yang penuh bara api hingga kepanasan. Legok datang dan bertanya apa hubungan mereka dengan Yoko. Biksu India yang menangkap aura baik di wajah Legok berterus terang dan meminta Legok membawakan beberapa bunga cinta agar ia bisa menelitinya. Legok menyanggupi. Ia bahkan mengatur suhu pemanas agar mereka tidak terlalu menderita. Dalam perjalanan mencari pertolongan, Bu bersaudara tertusuk duri bunga cinta. Ini membuat mereka sakit bila mengingat Kue Hu. Tapi mereka kemudian sepakat untuk melupakannya. Mereka bertemu dengan Yeh Luyen dan Yeh Luci yang sedang dikejar-kejar tentara Mongol, dan mereka pun menolongnya. Ternyata seluruh keluarga Yeh Luci hendak dibunuh karena ayahnya menentang Kaisar Mongol. Yeh Luci juga ingin ke Gunung Zongnan untuk mengabarkan penyerbuan Mongol. Di gunung itu mereka melihat kuda merah Kue Hu dan berjalan sendirian. Bu bersaudara menaiki kuda itu. Di perjalanan mereka bertemu dengan Wan Yinping yang sedang disandra oleh Kong Sung Tit. Ilmu Kong Sung Tit di atas mereka yang membuat mereka kewalahan. Yeh Luci membantu dan melukai kuda Kong Sung Tit. Bu kecil menangkap Wan Yinping dan jatuh bersama, sementara yang lain bertarung melawan Kong Sung Tit. Wan Yinping disuruh kabur dengan kuda Kue Hu. Di perjalanan dia bertemu dengan rombongan Oeyong. Mereka pun kembali ke tempat Bu bersaudara bertarung. Oeyong dan Limo Cho pun membantu mengalahkan Kong Sung Tit. Mereka pun berhasil mengalahkannya. Kong Sun yang kabur bertemu Kue Hu dan Wan Yinping. Ia mengancam akan membunuh keduanya jika Oeyong dan Limo Cho mendekat. Beruntung Yeh Luci datang membantu. Ia menangkap Kue Hu yang hampir jatuh ke jurang, sementara Bu kecil menangkap Wan Yinping.
Oeyong berterima kasih kepada Yehluci karena bantuannya menyelamatkan Kuehu. Melihat Yehluci juga menggunakan kungfu Chuancin, dia menanyakan siapa gurunya. Yehluci minta maaf tidak bisa memberitahu nama gurunya karena tak diperbolehkan oleh gurunya. Mendengar itu, Oeyong tertawa karena sudah menebak siapa orangnya. Sementara Kuehu terlihat bingung tidak mengerti. Bu bersaudara meminta izin Oeyong untuk membunuh Limo Chow yang telah menyebabkan kematian ibu mereka. Namun Oeyong berkata konflik ini bisa diselesaikan setelah urusan utama selesai. Mereka masih membutuhkan bantuan Limo Chow untuk masuk ke kuburan kuno menemui Yoko dan mengambil kue siang. Yehluci pamit ke biara Chuancin untuk mengabarkan serangan pasukan Mongol. Karena searah, Oeyong pun mengajak berangkat bersama. Di sini terlihat Bu bersaudara sudah bisa melupakan Kuehu dan mereka sudah punya pasangan masing-masing. Hal itu membuat Kuehu sedikit kesal. Yehluci dan adiknya tiba di perguruan Chuancin dan menyampaikan kabarnya. Saat Yehluci ditanya siapa gurunya, dia kembali menolak memberitahu. Tetapi mendadak datang Ciu Petong dengan pasukan lebahnya. Yehluci kaget dan senang melihat gurunya itu. Dia dan Yehluyen pun langsung kowtow. Sementara Ciu Petong masih asik bermain dengan lebahnya. Di kuburan kuno, Yoko dan Lung Er menjalani hari terakhir pengobatan. Yoko tak mau ada gangguan karena bisa fatal akibatnya. Oleh sebab itu, kue siang ditaruh di ruangan terpisah. Limo Chow menunjukkan jalan air tempat masuk ke kuburan kuno. Kuehu dan Bu bersaudara dan Yehluci masuk mengikuti Limo Chow. Oeyong belum bisa menyelam karena baru melahirkan. Sementara Wan Yanping juga masih terluka. Bersama Yehluyen mereka menunggu di luar. Selesai menyelam, mereka tiba dan istirahat di suatu ruangan. Siapa sangka Limo Chow kabur setelah mengurung mereka di ruangan tersebut. Kuehu dan Bu bersaudara saling menyalahkan. Hanya Yehluci yang bijak dan menenangkan mereka. Yehluci mendengar suara bayi menangis. Maka pasti ada rongga kosong di antara batu yang bisa dipecahkan. Ia pun merobohkan batu dengan tenaga dalamnya, hingga mereka sampai di ruangan tempat kue siang dibaringkan. Limo Chow sampai ke ruangan tempat Yoko dan Xiao Longli bermeditasi. Ia melemparkan jarumnya ke arah mereka. Yoko bisa menangkis tanpa melepaskan tangannya dari istrinya. Ia berusaha tenang dan berkata ilmu gadis suci terukir di ruangan lain dan akan menunjukkannya. Tapi Limo Chow tetap menyerang. Serangan tapak Limo Chow ditahan Yoko dengan kakinya. Karena sedang menyalurkan energi ke istrinya, aliran energi Limo Chow juga mengalir ke istrinya. Xiao Longli pun tiba-tiba segar bugar. Yoko pun sangat gembira. Namun tak lama kemudian, Xiao Longli tiba-tiba pusing. Ternyata serangan yang dilancarkan Limo Chow adalah tapak 5 racun, hingga keduanya kini menderita keracunan. Yoko menyerang Limo Chow, memaksanya memberikan obat penawar. Kungfunya kini tinggi, bukan tandingan Limo Chow, tapi racun tadi mengganggunya. Ia membawa istrinya bersembunyi ke peti mati. Lebih penting untuk mengeluarkan racun sebelum menyebar, baru melawan Limo Chow belakangan. Yoko pura-pura melemparkan buku hati gadis suci ke salah satu peti dan pura-pura jatuh karena keracunan. Kemudian ia menjebak Limo Chow hingga terkurung di peti mati tersebut. Ia pun melanjutkan masuk ke peti yang lain, mengeluarkan racun dari tubuhnya dan tubuh istrinya. Di ruangan lain, Kuehu menemukan jarum Limo Chow dan memungutnya. Mereka masuk ke ruangan peti. Kuehu mendengar nafas dari peti dan mengira itu Limo Chow. Ia pun melemparkan jarum beracun yang ternyata mengenai Yoko dan Lung Er. Melihat Yoko sangat kesal, Xiao Longli merasa sedih dan menenangkan Yoko. Ia memberikan pemunah jarum kepada Yoko dan dirinya. Yehluci meminta maaf atas kecerobohan Kuehu. Tetapi Kuehu malah terlihat tidak merasa bersalah dan malah menyalahkan Yoko karena bersembunyi di peti mati. Yoko yang tidak bisa menahan amarahnya membentak Kuehu. Dengan kekuatannya dia membelah salah satu peti mati, mematikan semua lilin dan menculik kue siang dari gendongan Kuehu. Sementara itu Limo Chow juga berhasil keluar dari peti mati dan kabur dari sana.
Yoko membawa istrinya lalu berkata, "Aku akan tinggal selamanya di sini dan memandangimu sampai mati." Namun Lung Er ingin sebelum mati menikmati dunia luar bersama dengannya. Dia pun meminta agar bayi Kue Xiang dikembalikan. Semua orang akhirnya keluar dari kuburan kuno. Mereka kesulitan menemukan Oeyong karena pasukan Mongol sudah membakar sebagian wilayah Gunung Zhongnan. Limocho menotok Kuehu dan melemparkannya di tengah-tengah kobaran api. Yoko yang melihatnya pun tidak mau menolong. Tetapi Lung Er istrinya menasihati Yoko untuk membantu. Walaupun mereka sulit, tapi paling tidak bisa membuat orang lain bahagia. Mendengar perkataan istri yang sangat dicintainya itu, Yoko pun menolong Kuehu dari kobaran api, serta mengembalikan bayi Kue Xiang kepada Oeyong. Yoko dan Xiaolongli akhirnya berdua menikmati dunia luar. Yoko pun menyanggupi permintaan istrinya untuk menikmati salju sebelum dia mati. Ia pun membantu istrinya mendaki gunung bersalju, bermain salju, menikmati kebersamaan bersama istrinya. Mereka melihat seorang biksu dengan muridnya. Si murid yang bernama Cien tampak terganggu jiwanya. Ia kumat gangguan jiwanya saat dibacakan ajaran Buddha. Ketika melihat Yoko, dia marah ingin menyerang. Tetapi sang guru malah menahan serangan itu hingga dia terluka. Cien pun menyesal dan sujud kepada gurunya. Melihat ini, Yoko pun berlutut kepada sang biksu. Biksu itu adalah Iteng Taisu yang bergelar Kaisar Selatan. Melihat Xiaolongli, Iteng langsung tahu ia terkena racun. Sayang dia baru saja terkena tapak Cien. Kalau tidak, dia dapat menyembuhkan Xiaolongli dengan ilmu jari mataharinya. Dia memberikan obat yang setidaknya bisa menguatkan kondisinya selama 7 hari. Sementara itu, ia akan mencari saudara seperguruannya untuk menolong Xiaolongli. Yoko ingat, yang dimaksud Iteng adalah biksu India yang sedang menolongnya mencari pemunah di lembah putus cinta. Dia kemudian melihat Cien dan bertanya apakah ia dulunya bernama Qiu Qianjin, ketua partai tapak besi, saudara dari nyonya lembah putus cinta. Cien mengiyakan. Ia menanyakan Yoko kabar adik perempuannya itu. Ia pun ingin mengunjunginya. Akhirnya mereka semua berangkat bersama ke lembah putus cinta. Di tempat lain, Liu Busong dan Tia Eng sudah mendengar kabar soal orang-orang yang pergi ke lembah putus cinta mencari obat untuk Yoko. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Tiba-tiba Ang Lepo, murid Limocho, datang. Ia menyuruh keduanya lekas pergi karena gurunya sebentar lagi akan datang. Limocho tahu Ang Lepo melindungi dua gadis itu. Ia pun sangat marah dan menyebutnya murid pengkhianat. Ia lalu menyusul mereka ke lembah putus cinta. Di sana mereka terlibat pertempuran di antara rerumpunan bunga cinta. Limocho turun tangan menotok mereka dan memaksa Ang Lepo untuk membunuh mereka. Yoko datang mencegahnya. Ia bilang bunga cinta di sekelilingnya itu beracun dan tidak ada obatnya. Jika dia biarkan Liu Busong dan Tia Eng lolos, Yoko akan membantunya keluar. Limocho tertawa gengsi. Ia melemparkan tubuh Liu Busong dan Tia Eng sebagai pijakan kaki. Yoko menerobos ke rerumpun bunga cinta dan menyelamatkan keduanya. Dia melemparkan tubuh Busong kepada Xiaolongli dan dia sendiri menyelamatkan Tia Eng. Busong dan Tia Eng baru pertama kali melihat Xiaolongli. Mereka pun merasa minder dan malu. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Limocho yang melemparkan muridnya ke rumpunan bunga cinta untuk dijadikan pijakan kaki. Ang Lepo yang memegang erat kaki Limocho meminta belas kasihan, tetapi dia malah ditendang oleh gurunya itu. Demikianlah rangkuman part 10 saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.